Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa mawalah amma ba'd. Uhayyukum bitahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ila Allahi taubatan nasuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safi wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wattaba'ahum ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa laqad qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 'azza wa jalla haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kita diwafatkan oleh Allah kecuali dalam kondisi iman, bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, perbanyaklah mencari perbekalan, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita, bimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah sebaik-baiknya, wajtina binawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala sejauh-jauhnya. Dan Allah azza wa jalla mengingatkan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minal muttaqin, semoga kita dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jamaah Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dalam talabul ilm ini, dalam majlis ilmu ini, di rumah Allah ini, Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi kita semuanya, dan semoga Allah mengangkat derajat kita dunia dan akhirat, dan semoga Allah menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa senantiasa kita bacakan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi beserta keluarganya, wa ashabihi, para sahabat-sahabat beliau, wa atba'ihi, dan orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau, wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumil qiyamah, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai yaumil qiyamah. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita dimasukkan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-dinun nasihatu, bahwasannya puncak dari agama itu adalah an-nasihah, kita saling menasihati satu dengan yang lainnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, sesungguhnya kalian adalah manusia terbaik yang Allah kirim kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, yang memerintahkan kepada hal-hal yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang dari keburukan dan kemungkaran. Nabi alaihi salatu wassalam berwasiat kepada sahabat tercinta beliau, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah sendiri bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu yadayya, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua tanganku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ya'khudhu anni haula'il kalimat faya'malu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihinna. Nabi SAW beliau memegang tanganku, seraya beliau sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, haula'il kalimat,
aku akan mengajarkan beberapa kalimat atau kata. Faya'malu bihinna, maka amalkanlah kata-kataku ini. Au yu'allim, atau ajarkan perkataanku ini. Man ya'malu bihinna, bagi orang-orang yang ingin mengamalkannya. Jadi ini adalah bagaimana Rasulullah SAW ya, ketika kita mau nasihati seseorang itu dianjurkan untuk dekat ya, dengan perkataan yang lembut, kalau bisa dipegang tangannya, karena itu memberikan athar atau apa, yaitu apa, masuknya perasaan ya gitu ya. Nasihat itu akan semakin mengena. Faqala ana ya Rasulullah, ya Rasulullah saya siap untuk mendengarkan nasihat darimu. Fayakhudhu biyadi, kemudian Rasulullah memegang tanganku kembali. Fa'udduni khamsah, kemudian Rasulullah menasihatku dengan 5 perkara. Yang pertama jemaah, yang dinasihati oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang kemudian Abu Hurairah menyampaikan kepada kita sebagai umat Nabi SAW. Yang pertama, ittaqil maharim takun a'badun nas. Ittaqil maharim, hati-hatilah kalian dengan perkara haram. Takun a'badun nas, maka engkau akan menjadi hamba Allah yang paling baik. Yang kedua, warda bima qasamahu Allahu laka takun aghnan nasi, dan ridolah terhadap apa-apa yang Allah telah tentukan untukmu. Takun aghnan nasi, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Yang ketiga, wa ahsin ila jaraka takun mu'mina, dan berbuatlah baik kepada tetanggamu. Takun mu'mina, niscaya engkau akan menjadi mukmin sejati. Yang keempat jemaah rahimani wa rahimakumullah, wa ahibbu linnas ma tuhibbu li nafsih takun muslimah, dan cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Takun muslimah, engkau akan menjadi muslim yang paling baik. Dan yang terakhir, wala tukthirud dhahika fa inna kathratad dhahika tumitul qalbi, dan jangan terlalu banyak tertawa sampai terbahak-bahak. Fa inna kathratad dhahki, sesungguhnya banyak tertawa itu tumitul qalbi, akan mematikan hati yang baik. Ini jemaah, ini 5 nasihat Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan Rasulullah memerintahkan nasihat ini untuk disampaikan kepada umat beliau. Yang pertama jemaah, yang menjadi nasihat Rasulullah SAW yang pertama, ittaqil maharim takun a'badan nasi, berhati-hatilah kalian dengan perkara haram, takutlah kalian dengan perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Takun a'badan nas, maka engkau akan menjadi manusia atau hamba Allah yang paling baik ya. Jadi hamba yang terbaik itu adalah orang yang paling takut dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW masih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, la ya'tiyanna 'alan nas, sungguh akan datang kepada kalian wahai manusia, zamanun, suatu masa, la yubalil mar'u, seseorang tidak akan peduli lagi min aina akhadha malahu, dari mana sumber hartanya, wa fima anfaqahu, dan untuk apa harta itu ia gunakan. Ini jemaah, akan datang suatu masa orang-orang itu sudah tidak peduli dari mana sumber hartanya. Yang penting dia kaya, yang penting jabatannya dia dapat, yang penting kendaraan dia beli, yang penting dia hidup mewah, yang penting anak istrinya bergelimang harta. Ya jemaah, maka dia tidak peduli lagi ini perkara halal atau haram, yang penting dia senang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, zaman itu adalah zaman yang kita ada di dalamnya ya. Mulai banyak kaum muslimin yang tidak peduli dari mana sumber hartanya, baik dia perkara haram ataupun riba ataupun syubhat, dia tidak peduli. Bahkan Nabi SAW beliau bersabda, wa man waqa'a fi syubhati faqad waqa'a fil haram. Dari sahabat Nu'man bin Bashir, bahwasannya orang yang terbiasa dengan perkara syubhat,
orang ini jatuh dalam perkara haram. Karra'i yar'a haulal hima yushaku ayyar ta'fih. Sebagaimana seorang pengembala yang dia mengembalakan dombanya, mengembalakan gembalaannya haulal hima, yaitu di sekitar perbatasan, ya. Kaki domba itu ada di kebun dia, tapi lidahnya, lehernya, mulutnya sesekali memanggil atau memakan dedaunan dari kebun tetangganya. Yang dimakan dari kebun tetangganya walaupun satu daun, dua daun, itu yang disebut syubhat. Padahal posisi dombanya itu berada di kebun orang tersebut, tapi lidahnya dari domba tersebut sesekali memakan satu daun atau dua daun rumput tetangganya atau tumbuhan tetangganya, itu yang disebut dengan syubhat. Faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Orang yang tidak peduli dengan perkara syubhat, dia akan jatuh dalam perkara haram. Ya. Ini jemaah. Wa man ittaqa syubhat, dan barang siapa seseorang yang berhati-hati dengan perkara syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka orang ini benar-benar menyelamatkan agama dan kehormatannya. Ya jemaah, hati-hati selama harta itu bukan milik kita. Walaupun kita anggap sepele, walaupun seolah-olah hal itu tidak punya harga, tapi bisa jadi itu musibah besar nanti di yaumil qiyamah. Bisa jadi hisab kita akan berat nanti di yaumil qiyamah. Bukankah kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan Hawa mengajarkan kepada kita semua bahwasannya penyebab Nabi Adam dan Hawa diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala karena perkara remeh, karena perkara yang dianggap dosanya kecil. Ya. Fadallahuma bighurur. Ingatlah ketika syaitan menggoda Adam dan Hawa bighurur dengan tipuan-tipuan. Akhirnya apa? Falamma dhaqash syajarata badat lahuma sawatuhuma. Akhirnya Adam dan Hawa mencicipi, jemaah, tidak memakan, mencicipi buah yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, syajaratul khuldi, yaitu buah yang dianggap yang bisa memakan, bisa kekal di dalam surga. Maka buah ini dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, tapi digoda oleh syaitan, penasaran, maka Adam dan Hawa mencicipi, jemaah. Mencicipi itu tidak banyak. Contoh mencicipi bakso ya mungkin 1 sendok, 2 sendok. Begitu juga Adam dan Hawa mencicipi saja buah yang terlarang itu. Fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Akhirnya Adam dan Hawa diusir dari surganya Allah Azza wa Jalla. Ya, ini jemaah. Ittaqil maharim. Rasulullah berwasiat, hati-hati dengan perkara haram. Takun a'badan nas. Orang yang khawatir, takut dengan perkara haram, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, takun a'badan nas, maka dia akan menjadi hamba Allah yang terbaik. Ya. Menjadi hamba Allah yang terbaik. Begitu juga Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan bahwasannya cucu beliau Husain dan Hasan melewati Baitul Mal, melewati Baitul Mal kaum muslimin, tempat dikumpulkannya zakat kaum muslimin. Kemudian Hasan diriwayatkan yaitu memakan jemaah? Kurma. Ya, kurma. Kemudian dimakan. Akhirnya Rasulullah melihatnya. Kemudian Rasulullah memasukkan jarinya, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bakhin, keluarkan, muntahkan. Jadi keluarga Nabi SAW, Bani Hashim itu tidak menerima zakat, tidak menerima sedekah. Ya. Ini jemaah. Jadi kalau benar-benar keturunan Rasulullah SAW tidak minta sedekah, tidak minta zakat, gitu ya, kepada kaum muslimin, karena zakat dan sedekah itu diharamkan bagi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini jemaah. Jadi ittaqil maharib. Hati-hati dengan perkara haram, takun a'badan nasi, maka engkau akan menjadi sebaik-baik
hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah. Dan Nabi SAW beliau bersabda dari sahabat Abu Hurairah, ya, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Sesungguhnya dunia ini memang surganya untuk orang-orang kafir. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara orang-orang beriman dan surganya bagi orang-orang kafir. Penjara itu tidak bebas. Penjara itu punya aturan bagi orang-orang yang beriman. Ada yang halal, ada yang haram. Tapi ketahuilah, yang halal itu lebih banyak. Tapi yang haram walaupun sedikit, itu menimbul sering membuat manusia jadi tergoda. Ya. Betul tidak jemaah? Istri kita halal, betul tidak? Tapi kadang tergoda sama istri tetangga, betul ya? Padahal sama aja ya, sama saja. Wanita, istri kita halal. Jadi sebelum nikah, ya kalau belum halal, Allah menggoda kita agar selalu dekat. Pengen janjian, pengen ketemu bareng, pengen ngobrol bareng, pengen berduaan. Karena apa? Menyentuhnya saja sudah dosa. Tapi setelah menikah, Allah buat istri kita nggak indah. Males ketemu juga nggak ngobrol, gitu ya. Jarang berduaan. Karena apa jemaah? Sesuatu yang halal dibuat tidak indah oleh syaitan. Sesuatu yang haram dibuat nikmat dan indah oleh syaitan. Itu contoh dalam pernikahan. Begitu juga dalam bab makanan. Allah membuat semua makanan di muka bumi halal, kecuali yang memabukkan. Gitu ya. Semua daging halal, kecuali lahmul khinzir, daging babi, walahmul kilab, daging anjing misalnya, atau jemaah, dhu mikhlabin, burung yang punya cakar, semuanya halal. Atau dhunabin, binatang yang bertaring, selain itu semuanya halal. Ini jemaah. Begitu juga minuman, semuanya halal, kecuali yang memabukkan. Itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Semua perhiasan boleh untuk lelaki, kecuali emas. Ya. Kecuali emas, antum mau pakai jam, mau pakai apapun boleh. Cincin, kecuali dari emas. Uhilla linisa'ina wa hurrima lidzukurihna al-hariru wal-dhahab. Dua hal yang dihalalkan untuk perempuan kami dan diharamkan untuk para lelaki kami, yaitu emas dan sutra. Tafadhal antum memakai apapun kendaraan, mau kacamata, mau jam, mau cincin, tafadhal. Tapi jangan yang berupa emas. Mau pakai kain apapun boleh, kecuali jemaah? Sutra. Ya. Dan salah satu ciri-ciri pengikut Nabi Lut atau musuhnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut, itu mereka pakai emas. Ya. Yang pecinta sesama jenis itu pakai emas. Ciri-cirinya, entah dia pakai gelang, entah pakai cincin, dan lain sebagainya. Kenapa jemaah? Salah satu hikmahnya memakai emas itu bagi laki-laki membuat laki-laki menjadi lemah gemulai, nggak boleh. Ya. Memutus kejantanan. Kalau dipakai wanita, wanita itu semakin lemah gemulai. Jadi kalau istri antum masih marah-marah, tidak susah lemah gemulai, berarti ngasih emasnya kurang banyak itu. Coba dibawa ke toko emas, langsung lemah gemulai, betul tidak? Iya. Kalau masih galak, suka marah-marah, berarti emasnya kurang banyak. Kasih emas yang banyak, tangannya, cincin, telinganya, lehernya, kasih aja semuanya. Insya Allah dia semakin lemah gemulai. Kalau laki malah semakin bahaya ya. Yang kedua jemaah, wardha bima qasamallahu laka takun aghnan nasi. Wardha, dan ridholah kepada Allah Subhanahu wa taala bima qasamallahu lak, atas harta yang Allah titipkan kepada kita, takun aghnan nasi, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Selama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kita qanaah atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, takun aghnan nasi, kalian akan menjadi manusia yang paling kaya. Jadi Rasulullah SAW beliau bersabda,
bahwasanya al-ghina, orang yang kaya itu laisa bikathratil arad, bukan yang banyak perhiasannya, bukan yang banyak hartanya, bukan yang banyak sawah kebunnya, walakinnal ghina ghinan nafsi. Tapi orang yang kaya sejati adalah orang yang merasa jiwanya cukup. Orang yang merasa apa? Jiwanya cukup atas pemberian Allah. Maka dia menjadi aghnan nasi, manusia yang paling kaya. Memang orang yang kaya itu yang hartanya banyak, betul. Yang kendaraannya mewah, iya. Yang jabatannya tinggi, iya. Yang gajinya 3 digit misalnya, iya. Yang depositonya banyak, iya. Tapi wallahi, kalau orang yang punya jabatan, hartanya banyak, kemewahan ia miliki, harta dia punya, deposito sampai beberapa miliar misalnya, tapi kalau dia tidak punya sifat qanaah, wallahi dia menjadi orang miskin. Dia akan menjadi orang yang miskin. Berapa banyak orang yang kaya jemaah secara materi, ya, tapi dia apa jemaah? Untuk dapat ketenangan, mendapat ketentraman jiwa, banyak yang salah pilih jalan. Ya, untuk dapat ketenangan, akhirnya kena narkoba, pergaulan bebas, minum minuman keras. Untuk apa? Mendapatkan ketenangan. Padahal hartanya, mohon maaf, banyak, tapi hidupnya tidak tenang. Bahkan ada yang sampai apa jemaah? Maka minum minuman keras sampai meninggal. Ada yang mengkonsumsi narkoba sampai apa? Overdosis, meninggal dunia. Padahal ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau pengen hati tenang, banyak mengingat Allah, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berapa banyak orang yang kaya, ya, tapi susah untuk dapatkan ketenangan. Berapa banyak orang yang hidupnya sederhana, tapi masya Allah anaknya di pesantren, ngapal Al-Quran, anaknya pulang bawa hafalan Quran. Sedangkan orang yang kaya, anaknya kena narkoba, ya, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Maka mana kira-kira yang tenang jemaah? Yang sederhana tapi anak-anaknya soleh, atau yang kaya tapi anak-anaknya tidak soleh? Mana yang lebih tenang? Yang lebih tenang adalah yang kaya plus anak-anaknya soleh. Itu jelas lebih tenang ya. Itu nggak mungkin lagi. Udah kaya, berkecukupan, anak-anaknya, istrinya soleh-soleh. Itu ya. Maka dia menjadi aghnan nasi, menjadi orang yang paling kaya. Maka Nabi SAW bersabda, memangnya hadisnya Hurairah, dari Abu Hurairah semua jemaah, khusus bab ini. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, huwa ajdaru an la tuhqiranna minal ma'rufi syai'a." Rasul bersabda, agar kita mendapatkan jiwa yang tenang, jangan sesekali memandang orang yang di atas kita secara nikmat dunia. Walakin unzuru ila man asfala minkum. Namun lihatlah orang yang ada di bawah kita. Huwa ajdar, itu akan lebih baik. Alla tuhqiranna minal ma'rufi syai'a. Agar kita itu tidak menganggap remeh atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita yang berkendaraan motor misalnya, alhamdulillah fulan naik sepeda. Yang naik sepeda alhamdulillah fulan berjalan kaki. Yang berjalan kaki alhamdulillah fulan naik kursi roda. Yang naik kursi roda alhamdulillah fulan di pembaringan. Ini pembaringan alhamdulillah fulan di IGD. Terus gini jemaah. Ya. Sehingga kita akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita tidak pernah meremehkan nikmat Allah Azza wa Jalla. Warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Rasul mengingatkan, dan ridholah atas apa yang Allah telah tetapkan kepada kita. Takun aghnan nasi, maka engkau akan menjadi orang yang paling beruntung, orang yang paling merasa apa? Berkecukupan, ya, berkecukupan. Kalau masih tidak cukup,
perbanyak doa kepada Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Allahumma kfini bihalalika. Ya Allah, berikan rasa cukup atas yang halal, an haramika, jauhkan dari kami dari perkara haram. Wa aghnini bifadlika. Ya Allah, berikan rasa kaya padaku atas semua karunia yang Engkau berikan kepadaku. Amman siwak, dari berharap kepada selainmu ya Rabb. Ini perbanyak doa. Agar kita apa? Ridho atas semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga jemaah, wa ahsin ila jarika takun mu'minah, dan berbuat baiklah engkau kepada tetangga terdekatmu. Takun mu'minah, maka engkau menjadi mukmin sejati. Jadi mukmin sejati itu adalah mukmin yang paling baik dengan tetangganya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, sesungguhnya tidak dikatakan kalian itu beriman, sesungguhnya kalian itu tidak dikatakan mukmin. Kenapa jemaah? Man la ya'man jarahu bawa'iqahu, yang orang ini tidak membuat nyaman tetangganya. Kemudian sahabat bertanya, wa ma bawa'iquh, apa yang dimaksud bawa'iquh ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, syarruhu, karena keburukan-keburukannya. Ya. Jadi kalau kita mau tahu seseorang, tanya tetangganya, sudah cukup itu. Sehingga Rasulullah SAW itu selalu dihadiri oleh Jibril. Jibril selalu mendatangi Rasulullah, memberikan nasihat Rasulullah tentang tetangga. Sampai Rasulullah bersabda, hatta dhanantu annahu sayuwarrithuni, sampai aku mengira tetangga itu akan mendapatkan warisanku. Saking apa jemaah? Rasulullah SAW itu mendapatkan nasihat dari Jibril alaihissalam untuk berbuat baik kepada tetangga. Allah jemaah, tetangga jemaah. Jadi siapa tetangga itu yang paling berhak kita berbuat baik? Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul bersabda, aqrabuhum minki baban, tetangga yang paling engkau berhak berbuat baik adalah yang paling dekat pintunya dengan rumahmu. Nah ini jemaah. Bahkan kalau Imam Syafi'i 40 rumah dari kita, ke depan, ke belakang, ke samping, ke kanan, itu adalah masih terhitung tetangga. 40 rumah itu terhitung tetangga. Bagaimana kalau rumahnya apartemen, Ustaz? 40 lantai ke atas, 40 lantai ke bawah, dan 40 ke kanan ke kiri, itu tetangga semua. Ini yang tinggal di apartemen misal Kalibata gitu kan, kanan kiri semua tetangga gitu. Ya. Jadi orang yang paling beriman adalah orang yang paling apa? Baik dengan tetangganya. Ya. Karena bagaimanapun kita, pasti kita membutuhkan yang nama tetangga kita. Mau kita sakit, tetangga kita bukan saudara. Saudara mungkin jauh. Kalau tetangga otomatis dekat dengan kita. Bahkan Rasulullah SAW itu jemaah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu taala bahwasannya jangan kalian pernah menghina seorang tetangga wanitamu yang memberikan kepadamu fursanul ghanam, yaitu apa jemaah? Tulang dari apa? Kambing. Misalnya ada tetangga perempuan ngasih kepada engkau itu tulang kambing. Ya, misalnya dia ngasih sop tapi tulang semua. Itu jangan dihina, gitu ya. Jangan engkau caci. Walaupun hanya tulang. Ya. Dan Nabi SAW beliau memerintahkan para istri-istrinya ketika memasak untuk fa'akthir marokohu, perbanyak kuahnya, wa qassim jarak, bagi ke tangga kanan kiri. Dan termasuk kezaliman adalah apa jemaah? Kita memasak sesuatu yang masakannya itu dicium tetangga kita, kemudian kita tidak membaginya. Ini sebagian ulama terhitung apa? Zalim. Tetangga dapat bau terasinya, tetangga bau ikan asinnya. Kan namanya ikan asin, waduh, masya Allah, itu kalau dimasak di apartemen itu kan satu lantai kecium semua, gitu ya. Tapi ya jemaah, ini termasuk ihsan, ya. Bahkan entum zalim. Kenapa?
engkau memberikan kepada mereka baunya, sedang ikan asinnya nggak dibagi. Ini Rasul jemaah. Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah saking memperhatikannya bagaimana mukmin itu bertetangga dengan mukmin yang lain. Apalagi mohon maaf kalau tetangga itu adalah saudara antum. Ya. Kalau tetangga aja dia mempunyai satu hak, hakul jar. Kalau dia saudara mempunyai dua hak. Ya. Sebagai tetangga, yang kedua sebagai saudara. Apalagi ketiga dia muslim juga. Jadi tetangga, saudara, dan dia muslim, haknya tiga. Hak sebagai tetangga, hak sebagai saudara, dan hak sebagai saudara seiman. Itu haknya semakin banyak. Ini jemaah. Yang keempat, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Wa ahibbu linnas ma tuhibbu li nafsi, takun muslimah. Dan cintailah manusia dan berbuat baiklah kepada sesama manusia sebagaimana engkau ingin berbuat baik kepada dirimu. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Isra, ya, surat ke-17 ayat ke-7, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Sesungguhnya kebaikan kalian kepada orang lain li anfusikum. Itu feedbacknya kembali ke antum. Wa in asaktum, kalau kalian berbuat buruk kepada orang lain, falah, maka mohon maaf, keburukan itu pun akan kembali kepada orang itu. Jadi berbuat baiklah kepada siapapun, karena kebaikan itu niscaya akan kembali kepada kita. Kalau tidak di dunia dibayarnya oleh Allah, kelak di yaumil qiyamah akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika kita berbuat buruk kepada siapapun, mohon maaf, keburukan itu, kedurhakaan itu, kejahatan itu, falah, akan kembali kepada diri kita, baik Allah ajilkan di dunia, disegerakan di dunia, atau di akhirat, atau ajjalahullah, atau Allah tahan keburukan itu nanti di akhirat. Intinya, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Ketika kalian berbuat baik, ingat kebaikan itu sesungguhnya untuk diri kita juga. Wa in asaktum, ketika kalian berbuat buruk kepada orang lain, falah, maka ketahuilah keburukan itu akan kembali kepada kita, ajilah, baik Allah segerakan di dunia, au ajilatun, atau Allah tunda, atau Allah akhirkan nanti di akhirat. Tapi setiap kebaikan pasti akan kembali kepada kita, dan setiap keburukan pun akan kembali kepada kita semuanya jemaah. Dan yang terakhir jemaah rahimani wa rahimakumullah, la tuqfirud dhahika fa inna kathratat dhahik tumitul qalbi. Jangan terlalu banyak tertawa, terbahak-bahak. Fa inna kathratat dhahiki, sesungguhnya banyak tertawa itu tumitul qalbi, membuat hati itu apa jemaah? Mati. Ya. Dan Nabi SAW itu tidaklah, Rasulullah SAW itu sering tertawa jemaah. Rasulullah itu tertawa di hadis itu ada 3 saja. Yang pertama, ada seorang wanita yang sangat tua, ya, dia itu bersihin masjid, ya, suka bersihin masjid, gitu ya. Kemudian wanita ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku agar aku menjadi penghuni surga. Maka Nabi SAW menjawab, wahai nenek-nenek, sesungguhnya aku tidak bisa mengijabah doamu. Kenapa ya Rasulullah? Sesungguhnya di surga tidak ada nenek-nenek, gitu kan ya. Akhirnya wanita ini menangis begitu ya. Menangis begitu jemaah. Kemudian ketika menangis Rasulullah tersenyum hatta badat najdai, sampai terlihat gigi geraham beliau. Ya. Kemudian wanita bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa engkau malah tersenyum ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, Alaysa qara'ti qawla ta'ala, bukankah engkau membaca firman Allah Ta'ala, faja'alnahunna 'uraban atraba. Sesungguhnya di surga itu semuanya akan menjadi perawan lagi dan menjadi muda lagi. Jadi nenek-nenek itu apa? Akhirnya apa jemaah? Tersenyum. Ya ini bercandanya Rasul, tapi dengan hak, dengan kebenaran. Yang kedua, ada seseorang mengadu kepada Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, binasa aku ya Rasulullah. 5, kenapa? Waqa'tu zaujati fi nahar Ramadan.
Aku berhubungan intim dengan istriku di siang hari Ramadan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Idq raqabah," merdekakan satu budak. Lah ya Rasulullah, anak nggak punya. Syiamu syahrain mutatabi'in, puasa 2 bulan. Ya Rasulullah, Ramadan sebulan aja nggak kuat ya Rasulullah. Ketiga, it'amu sittina miskin, beri makan 60 miskin. Maka lelaki mengatakan, ya Rasulullah, anak orang miskin ya Rasulullah, nggak mungkin beri makan 60 fakir miskin. Akhirnya Rasulullah mengambil setangkai kurma, kemudian bagikan kurma ini ke fakir miskin di kampungmu. Lelaki ini pun pergi ke kampungnya, dia ngasih kurma, nggak ada yang mau terima. Kemudian dia datang kepada Rasulullah dengan kurma yang sama. Ya Rasulullah, ini kurmanya nggak ada yang mau saya bagikan ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa wahai fulan? Ya Rasulullah, ana afqarun nasi fil qaryah. Ya Rasulullah, semua orang nggak mau terima sedekah saya. Kenapa? Karena saya orang yang paling miskin. Akhirnya apa? Rasulullah tertawa sampai terlihat giginya. Jadi ini bahwasanya Rasulullah itu tertawa sedikit cuma. Tapi kalau kita sehari berapa kali? Wah, seminggu apalagi. Ini Rasulullah seumur hidup itu cuma 3 atau 4 kali dalam hadis Nabi SAW yang kita sebutkan 2. Insya Allah 2-nya nanti nyambung lagi. Ini cuma. Jadi la tukthirud dhahika, jangan terlalu banyak tertawa yang terbahak-bahak. Fa inna kathratan dhahik tumitul qalbi. Sesungguhnya banyak tertawa itu membuat hati yang sebelumnya takut kepada Allah, tunduk kepada Allah, khusyuk untuk ibadah, tumit. Hati yang salim itu menjadi apa? Mati. Tapi bahwasanya Rasulullah SAW wa ma dhahikuhu illa tabassuma. Diriwayatkan oleh para sahabat, Rasulullah itu kalau tertawa beliau hanya tersenyum. Jadi kalau tertawa Rasulullah tersenyum, gitu ya. Bukan malah wah begitu ya. Ya ini cuma. Jadi kalau yang terbahak tadi satu kisah wanita yang tua, yang kedua adalah siapa jemaah? Seseorang yang berhubungan suami istri di siang Ramadan. Allahu a'lam bishawab. 5 ini nasihat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah dan juga kepada kita sebagai umatnya. Yang pertama, ittaqil maharim takun a'badan nas. Hati-hati dengan perkara haram, maka engkau menjadi hamba Allah yang terbaik. Yang kedua, wardo bima qasamallahu lak takun aghnan nas, dan ridholah atas segala pemberian Allah, engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Yang ketiga, wa ahsin ila jaraka takun mu'minah, dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, engkau akan menjadi mukmin sejati. Wa ahabbu linnasi ma tuhibbu li nafsi takun muslimah, dan cintailah muslim yang lain sebagaimana mencintai dirimu sendiri. Dan yang terakhir, jangan terlalu banyak tertawa terbahak-bahak. Sesungguhnya banyak tertawa mematikan hati yang baik. Allahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an.